Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Miftahul Huda, NIM 221060606069. Di sini saya akan menjelaskan penugasan yang sudah saya buat terkait tugas mingguan modul 1. Saya tugas mingguan modul 1 NIM ganjil. Buatlah program perhitungan volume bangun ruang menggunakan software PCAM atau Visual Studio Code. Dalam program tersebut terdapat minimal 3 menu untuk menghitung volume bangun ruang yang berbeda. Buatlah program seinteraktif, serapi, dan sekreatif mungkin. Oke, di sini saya sudah membuat program untuk perhitungan volume bangun ruang. Nah, di sini saya akan membagi dua untuk penjelasannya. Yang pertama itu menjelaskan perintah apa aja yang saya buat, perintah apa saja yang saya pakai di dalam video tersebut. Video sih, di dalam codingan tersebut. Yang pertama itu ada fungsi def, terus print. Oke, sambil ini ya. Yang pertama itu fungsi print. Print itu untuk menampilkan seperti yang ada di sini. Jadi saya ingin memberikan kata-kata menggunakan perintah print. Yang kedua perintah def. Def atau function. Ini nih dapat digunakan untuk menjadikan program agar lebih tersusun rapi, lebih terstruktur, dan memudahkan dalam maintenance program. Fungsi merupakan sebuah subprogram yang dapat dipanggil dari bagian lain pada program. Jadi function ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Kayak gampang untuk dipanggil, jadi tidak ribet-ribet membuat lagi, mengulang-ulang lagi. Terus ada fungsi perintah if, elif, dan else. Nah, ini nih percabangan. Jadi percabangan adalah salah satu perintah untuk memilih eksekusi kode program berdasarkan kondisi yang ada. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah dilaksanakan. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain yang akan dilaksanakan. Dalam Python, percabangan dapat menggunakan if, elif, atau else. Di percabangan ini bisa nggak pakai elif, jadi cuman pakai if dan else. Oke lah. Yang kedua aku akan menjelaskan program apa yang aku buat. Jadi pertama ada tampilan awal atau head dalam program tersebut. Nah, di tampilan awal ini saya itu memprint kata-kata ini: praktikum pemrograman komputer, tugas modul mingguan 1, NIM ganjil, volume bangun ruang. Nah, di sini ada F di depan ini. Ini artinya F string atau format string. Jadi kita bisa naruh dia itu di tengah-tengah. Hasil runnya itu seperti ini. Nah, ditaruh di tengah-tengah. Jadi praktikum pemrograman komputer sejauh 56. Jadi sejauh 56. /n ini fungsinya untuk enter. Jadi di sini langsung ke bawah. Jadi kita nggak perlu membuat print lagi, supaya ini nih program ini tuh simple gitu, nggak remote. Lanjut, yang sampingnya juga sama seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat batasan untuk yang di bawahnya. Jadi saya memprint strip. Nah, ini dikali 56. Sorry. Jadi si strip ini ada 56. Nah, 56. Nah, lalu ada print nama Nabil seperti biasa, yang sama seperti di atas. Oke. Lanjut ke mendefinisikan perhitungan volume bangun ruang.
Di sini saya menggunakan perintah def agar bisa dimasukkan ke dalam if ini. Jadi yang pertama itu volume kubus, volume balok, volume bola, volume tabung, dan volume kerucut. Nah, di dalam sini itu seperti ini, kayak ini buat variasi sama seperti di atas caranya. Lalu print dan kosong ini untuk spasi, contohnya seperti ini. Nah, ini spasi. Nah, terus saya ingin menampilkan rumus untuk memberitahu rumus volume kubus. Nah, setelah itu saya memberi inputan untuk diinput oleh user. Jadi, nah ini itu tipenya tipe float, jadi bisa pakai koma-komaan. Lalu ini untuk programnya yang akan dijalankan oleh program tersebut. Nah, ini saya di sini ada F format string. Saya ingin menampilkan ini tanpa kutip yang seperti di atas. Jadi format string itu wajib pakai kurung yang seperti ini, lalu ada koma kutip satu di atas. Nah, ini kalau seperti yang ini, karena ini itu nilainya berubah-ubah, jadi tidak dikasih kutip. Terus sama seperti samping-sampingnya V kubus, terus jadi seperti ini sama ini sama seperti di atas. Nah, kita coba hasilnya. Oke. Jadi, nah ini lihat yang di sini saja, panjang kubus. Nah, oke, ini hasilnya. Nah, di bawahnya juga sama, ada def volume balok sama seperti di atas. Saya memberi variasi, memberi inputan untuk user, panjang kali lebar kali tinggi, sama juga. Nah, lanjut ke volume bola. Nah, sebenarnya di P ini kita bisa menggunakan import import math, terus dimasukkan ke dalam sininya itu buat memanggil p nya itu math.p. Nah, dia ini bakalan jangan di sini deh, tadi atas ya, import math. Nah, math.p, kita print p. math.p ini sama seperti dia nih, ini hasilnya. Jadi tapi saya ingin membuatnya itu seperti yang di bawah, seperti ini. Jadi saya membuat variasi, saya ngasih tahu kalau P ini 22/7 seperti di atas juga, dan saya juga mendefinisikan bahwa P itu 22/7, lalu inputan sama seperti di atas. Ini rumusnya. Nah, juga selesai. Ini tabung juga sama, saya memberi variasi, saya mendefinisikan P, menyuruh user untuk menginput. Ada ini juga sama seperti di atas, dan itu kerucutnya juga sama seperti itu. Nah, lalu saya mendefinisikan ulangi untuk mengulang. Jadi ketika program ini selesai, si user ini diminta untuk apakah ingin mengulangi atau tidak, dan kita menggunakan fungsi def juga. Nah, saya memberi variasi sama seperti di atas untuk kata-katanya. Ini ulangi sama dengan input ini ya seperti itulah, seperti di atas, cuman ini seperti ini. Nah, di dalam def perulangan ini saya menggunakan if untuk
agar si ini nih bisa mengulangi jadi percabangan itu. Kalau si user ini input y kecil y kecil atau y besar, dia bakalan kembali ke menu yang akan ditampilkan. Kalau no, dia akan keluar. Dan kalau selain y dan no, dia akan mengulang-ulang terus. Nah, terus saya mendefinisikan variasi untuk mengingat. Jadi ini cuman variasi saya untuk memberitahu cara input dan output pada program ini dan cara memasukkan koma. Ini komanya menggunakan titik bukan koma. Saya juga menggunakan def lalu mendefinisikan pilihan perhitungan. Nah, ini saya sama seperti di atas, ini variasi dan pilihan perhitungannya juga sama seperti ini. Print in volume kubus slash n 2 volume balok slash n 3 volume bola slash n 4 volume tabung slash n. Nah terus saya mendefinisikan atau menyuruh si user ini menginput pilihannya. Nah, di dalam pilihannya itu jika pilihan sama dengan 1, dia masuk aturan dulu yang ini, lalu dia masuk ke volume kubus yang ini. Nah, sama bawahnya juga, jika dia pilihan 2, dia bakalan masuk aturan dulu ke volume balok dan perulangan, dan seterusnya juga sama. Dan jika pilihannya itu 1 sampai 5, selain 5 selain 1 sampai 5, dia itu bakalan salah dan menyuruh mengulang. Dan di sini saya menulis pilihan perhitungan agar ini itu keluar dari di awal. Oke, kita coba ya. Kita coba satu-satu. Nomor 1. Nah, ini keluar yang aturan itu awal keluar. Awal ini yang awal banget ini, dia tanpa apa-apa. Terus selamat datang itu di menu di pilihan perhitungan. Nah, dia menampilkan ini. Nah, terus saya menginput 1, dia masuk ke aturan, terus masuk ke def volume kubus. Nah, saya masukkan ke 5,5 dan hasilnya seperti ini. Jika y ini y, nah dia bakalan balik lagi. Saya milih nomor 2, volume, masukkan panjang 5, 7, 8. Nah, dia jika selesai dia dikasih pilihan masukkan y atau no, y atau n. Ini y besar di awal, terus saya masuk y kecil, ini y besar, itu bisa. Nah, 3, 5, 5,7. Nah, ini salah. Ini dia kalau salah itu berarti dia bakalan ulang terus. Nah, jika n sama dengan n, dia bakalan keluar. Oke. Sekian program yang saya buat. Mungkin dicoba semua aja dulu. Dia tadi 3 udah, 3 jari-jari 14. Nah, y kecil bisa. Kita coba y besar. Nah, jika dia ininya inputannya 6, dia nggak bakalan masuk kemana-mana, tapi dia mengulang. Dia aku menyuruh si user ini apakah ingin kembali atau tidak. 5. Kembali atau tidak y. Berarti ini 5. 14. Tingginya volumenya 10,5. Nah, selesai. Keluar dari ini n kecil, n besar sama. Y besar, y kecil, saya membuatnya sama. Nah, oke. Kurang lebihnya seperti program saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.